Semantik, ada kejutan menarik untuk kita semua. Kira-kira apa ya? Eits, tunggu dulu, sabar-sabar. Sebelumnya, perkenalkan saya Agnes Cecilia Nulik selaku host hari ini akan memandu kalian semua untuk membincang nih satu hal yang sudah banyak ditanya-tanya oleh semantik lovers dan juga untuk calon peserta didik warga semantik. Wah, luar biasa banget nih ya. Namun sebelumnya nih ya, perlu kalian ketahui, mulai hari ini sampai seterusnya, di video berikutnya itu kalian penonton akan disapa hangat oleh kita dengan sapaan stalk. What is it, Kak? Apa sih stalk itu? Yes, semantik talk alias semantik berbicara. Kak, kenapa demikian? Ada apa sih, Kak? Karena ada sesuatu, pasti kalian kepo kan? Ini dia Semantik Podcast. Check it out. Di video perdana ini, bintang tamunya adalah orang nomor 1 di SMA Negeri 3 Kupang. Tentu saja Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ishak Balbesi SPD. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang Kakak Agnes yang luar biasa. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, Luar sehat, biasa ya, Pak. Puji Tuhan. Tuhan. Bagaimana dengan aktivitas seharian ini, Bapak, di sekolah? Aman, Pak? Ya, aktivitas hari ini ya cukup aman untuk keadaan sekolah dan khusus untuk di ruang kepala sekolah ini memang banyak administrasi yang harus kepala sekolah selesaikan. Wah, Ya. luar biasa ya, Pak. Tapi Bapak tetap stay dengan segala aktivitas yang Ya, puji penuh. Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa. Oke, jadi teman-teman stalk, pastinya kalian ini tambah penasaran kan kira-kira apa sih yang akan Agnes bahas bersama Bapak Kepala Sekolah di kesempatan kali ini. Tapi tunggu dulu. Kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung aja tanpa memperpanjang waktu, Pak, kita langsung tanya jawab nih tentang satu hal yang sudah banyak dipertanyakan oleh teman-teman semantik lovers dan juga oleh calon warga semantik nih, Pak, tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Nah, hal pertama yang sangat sering ditanyakan nih, Pak, yaitu tentang jadwal PPDB. Itu kira-kira kapan, Pak? Dan kepastiannya tentang jadwal PPDB apakah sudah ada, Pak? Ya, baik. Terima kasih Kakak Agnes. Dan selamat siang untuk seluruh warga Kota Kupang, terkhususnya para orang tua ataupun calon peserta didik yang punya keinginan kuat untuk mendaftarkan dirinya di SMA Negeri 3 Kupang untuk tahun pelajaran 2022-2023. Nah, terkait dengan pertanyaan host kita yang cantik ini, Terima kasih, ya, Pak. pendaftaran PPDB sebagaimana juknis yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni itu akan dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama itu akan berlangsung pada tanggal 20 sampai tanggal 22 Juni 2022 jam 8 pagi hingga jam 16.00 WITA. Ya, itu untuk pendaftarannya. Ya, dan itu akan dilakukan juga verifikasi dokumen karena pendaftarannya ini kan pendaftaran secara online dan saat itu pula tim operator verifikator yang ada di SMA Negeri 3 Kupang akan langsung melakukan verifikasi dari tanggal 20 sampai tanggal 22 Juni juga jam 8 pagi hingga jam 20.00 WITA. Nah, Ya. Pak, terkait
apa yang telah Bapak sampaikan ya, bahwa jadwal pendaftarannya itu ada melalui via online pendaftarannya, yaitu tahap pertama tanggal 20 hingga tanggal 22 Juni dan verifikasi itu juga dilakukan oleh pihak sekolah sendiri alias operator ya Pak. Nah, karena jadwal PPDB-nya ini udah Bapak kasih tahu, Agnes mau tanya nih Pak, kira-kira nih Pak, ada berapa jalur pendaftaran yang bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh calon peserta didik nih Pak? Ya, untuk jalur pendaftaran ini ada 4 jalur, melalui jalur sonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, Ya, dan jalur perpindahan orang tua. Itu karena tugas ya Pak. Ya, karena tugas dinas. Oke, baik Pak. Nah, karena Bapak udah sebutkan ya, berarti ada 4 jalur pendaftaran nih, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan juga jalur karena perpindahan tugas orang tua. Ya. Nah Bapak, bisa tidak Bapak jelaskan secara singkat nih masing-masing dari jalur pendaftaran itu maksudnya gimana Pak? Soalnya banyak nih ya Pak yang masih bingung soal jalur afirmasi itu bagaimana, dan juga mengenai jalur prestasi. Kan prestasi itu ada 2 nih, akademik dan non-akademik. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan secara singkat nih mengenai jalur pendaftaran tersebut. Khusus untuk jalur sonasi itu sudah keluarkan peraturan gubernurnya, dan untuk SMA Negeri 3 Kupang itu ada 5 kelurahan yang masuk pada zona 1 ya. Zona 1 yakni kelurahan Oebufu, Oebobo, Kayu Putih. Oebufu, Oebobo, Kayu Putih. Sudah ada peluang besar nih untuk bisa mendaftar di SMA Negeri 3 Kupang. Luar itu biasa. Yang masuk zona 1 itu. Ya. Jadi ada 2 zonasi ya Pak untuk bisa masuk di SMA 3 ini. Ya, untuk jalur zonasi ini kan itu presentasinya hanya 50%. Oh iya, baik. Nah, kebetulan kita SMA Negeri 3 Kupang ini kan tahun ini kita mendapat kuota itu 12 rombongan belajar ya. Jumlah siswa yang akan diterima itu kan sebanyak 432. Jadi ada peluang besar nih ya untuk anak-anak yang sudah menanti-nantikan untuk mendaftarkan diri di SMA 3. Jadi ada yang tersedia itu ada 432 ya Pak. Luar biasa sekali. Nah, untuk zonasi Bapak udah jelaskan nih bahwa untuk persentasenya itu hanya 50% saja. Nah, sedangkan prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua itu bagaimana Pak? Ya, kalau untuk jalur prestasi itu kuotanya 30%. Nah, itu dibagi 2, yakni jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non akademik. Nah, prestasi akademik itu yang dilihat adalah nilai rata-rata ijazah itu minimal 85. Wow. Nah, itu hanya 25% saja. 25% dari 432 itu. Sedangkan jalur non akademik itu 5% saja. Dan itu yang dilihat adalah prestasi akademik dalam bidang seni dan olahraga. Wah, jadi bagi teman-teman calon warga Semantik yang tidak punya kesempatan melalui zonasi tapi bisa mendaftar nih melalui jalur prestasi. Luar biasa. Intinya nilai rata-rata harus 85 dan juga ada sertifikat atau penghargaan yang diberikan untuk non-akademik melalui bidang olahraga dan juga seni. Betul wow, sekali. luar biasa sekali ya. Jadi sangat sengit sekali ya untuk mendaftar di SMA 3. Wow. Lalu perpindahan tugas orang tua Pak dan juga afirmasi itu bagaimana Pak? Ya, kalau untuk jalur afirmasi itu kuotanya itu 15%. Namun di situ juga sudah ada afirmasi dari kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Nah, itu kuotanya sudah ada untuk SMA Negeri 3 Kupang itu ada 6 orang. Sedangkan sisanya itu adalah untuk yang afirmasi dalam hal ini orang tua tidak mampu. Oh iya. Nah, kalau
terkait dengan orang tua yang tidak mampu, itu persyaratan untuk mendaftarnya itu yang dibutuhkan apa-apa saja, Pak? Ya, itu mereka harus upload, mereka punya kartu Tanda tidak mampu ya, Pak, seperti KPH, PKH. PKH atau Ya. KIP. Intinya kalau mengenai informasi lengkap itu teman-teman Ya, bisa bisa saja nanti langsung lihat di mengeceknya ya, ya melalui akun Instagram ya, SMA Negeri 3 Kupang, dan juga tentunya akan ada informasi-informasi terbaru yang akan selalu kami update melalui media sosial SMA 3 Kupang. ya, Jadi betul sekali. untuk Ya. teman-teman ya calon warga Semantik, jangan pernah untuk ketinggalan informasi nih. Karena ketika kalian ketinggalan informasi, maka kesempatan kalian untuk masuk di SMA 3 itu sangat kecil sekali. Ya, betul sekali kakak. Oke, Ya. Lalu Pak, mengenai perpindahan tugas orang tua nih Pak, itu apa saja yang harus dibutuhkan untuk mencangkup persyaratan bisa masuk di SMA 3? Ya, kalau untuk perpindahan orang tua, minimal orang tuanya itu pindah dinas ke Kota Kupang ini, itu paling lambat itu 6 bulan sebelum bulan pendaftaran ini. Ya, jadi kalau misalkan bulan pendaftaran ini kan bulan Juni, nah berarti orang tuanya itu pindah minimal harus di bulan Desember 2021. Tapi kalau misalkan orang tuanya itu memiliki SK pindah di bulan Oktober 2021 atau bulan November 2021, ya berarti itu tidak bisa diakomodir melalui jalur perpindahan orang tua. Karena itu mau tidak mau mereka sudah harus memiliki kartu keluarga. Jadi ini semua karena tergantung tugas orang tua ya Pak. Ya. Apabila karena ada perpindahan tugas orang tua, maka surat keterangan itu bisa dipakai untuk mendaftar di Ya, SMA betul. 3. Luar Ya, biasa sekali. ya. Nah Pak, selanjutnya nih ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk bahwa untuk bisa mengakses informasi tentang pengumuman itu melalui apa saja Pak? Selain dari akun Instagram ataupun Facebook SMA 3. Karena kalau peserta didik yang mau masuk di SMA 3 udah pasti nih harus follow akun Instagramnya Semantik ID dan juga harus mengikuti seluruh informasi melalui media sosial ya tentunya. Jadi kira-kira selain itu apa saja media atau akses yang bisa mereka dapatkan untuk informasi ini Pak? Ya, jadi saya kira untuk seluruh warga Kota Kupang yang ingin mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 3 Kupang, ada banyak channel yang bisa didapatkan informasi di sana. Ada yang bisa dari website PPDB, bisa dari sosial media SMA Negeri 3 Kupang, yakni Instagram, FB, Twitter, dan juga dari YouTube ya, YouTube SMA Negeri 3 Kupang. Makanya harus di-subscribe dulu nih Ya, teman-teman. maupun Jadi jangan website, skip ya. videonya ya. Ya, Oke. website. Dan selanjutnya adalah website SMA Negeri 3 Kupang, dan website tersebut juga teman-teman bisa cari tahu nih melalui akun Instagram Semantik ID. Jadi seluruh informasi itu pasti akan diupdate. Intinya teman-teman harus follow dan subscribe channel YouTube ini. Betul sekali ya. Ya. Selanjutnya nih Pak, banyak sekali yang sudah tanya-tanya nih soal kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan yang ada di Semantik, dan mereka semakin takut nih karena persaingan untuk masuk di Semantik itu sangat kecil sekali. Lalu pertanyaannya nih Pak, kira-kira tips untuk bisa cepat-cepat mendaftar di SMA 3 itu apa saja Pak? Ya, saya kira memang ini karena dibatasi kuota, sehingga tips yang pertama itu saya kira kita harus lebih cepat mengikuti, Harus gesit ya harus untuk gesit untuk daftar nih, karena cepat online kan mendaftar. cepat Ya, tuh Pak. Nah, ya. benar-benar. Ya, yang berikut itu ya harus jujur dalam mengupload dokumen-dokumen yang diminta sebagaimana kriteria yang diumumkan itu.
Nah, benar banget ya, karena akhir-akhir ini sudah banyak sekali nih yang sudah pintar untuk memanipulasi data, Betul, Pak, apalagi via betul. online seperti ini. Ya, Jadi, teman-teman ingat harus jujur. Semangat. Oke, selanjutnya Pak, apa kira-kira? ya, yang berikut dokumen-dokumen yang diminta sebagaimana pengumumannya itu mesti dipersiapkan lebih dahulu, Iya, ya. benar-benar. Dipersiapkan lebih dahulu dalam bentuk file PDF atau JPEG. Jadi Sehingga semua harus di-scan dulu nih. iya, semuanya sudah Iya. disiapkan sehingga ketika mendaftar itu kita tidak Ketar-ketir ke sana iya, ke sini. betul. Iya, mantap-mantap. Jadi untuk kalian ingat harus scan dulu nih. Jadi jangan salah ya untuk mengupload data-data kalian. Oke, selanjutnya apa lagi, Ya, Pak? yang berikut ya perhatikan waktu untuk mendaftarnya itu harus tepat waktu, ya. Ya, apalagi di Jangan- SMA 3 itu ketika Ya, itu buka pendaftaran banyak. aja langsung Ya, penuh. itu paling Wah. dalam hitungan menit bisa jadi kuotanya sudah terpenuhi. Wah, luar itu jadi biasa ya. istilahnya siapa lambat ya pasti dia terlambat. Jadi siapa Ya, cepat dia yang ya, siapa dapat. cepat dia Iya, dapat. iya, iya, iya. Iya. Oke, berikutnya ada lagi, Pak? Dan yang berikut jangan gunakan HP. Ada baiknya Oke. gunakan Komputer kita gunakan atau komputer laptop. atau laptop sehingga bisa lebih cepat proses untuk kita mendaftar. Oke, ada lagi Pak pesan terakhirnya nih. Dan yang terakhir selalu kita pantau informasi-informasi di website PPDB waktu setelah kita melakukan pendaftaran untuk senantiasa kita bisa ketahui apakah kita disetujui atau ditolak terkait dengan dokumen-dokumen yang Telah kita diupload tadi. upload Oke. Jadi buat teman-teman semua ingat ya, informasi-informasi terkait PPDB ini kalian bisa peroleh melalui pertama website PPDB dan yang kedua yaitu akun media sosialnya Semantik. Yang pertama melalui Instagram, yang kedua melalui Facebook. Seperti di bawah ini ya, jangan lupa. Dan yang ketiga nih melalui channel YouTube ini nih. Jadi jangan pernah untuk kalian skip videonya dan terutama jangan lupa untuk kalian harus subscribe biar informasi-informasi terbaru, video-video terbaru bisa kalian dapatkan nih. Dan yang terakhir yaitu melalui website SMA Negeri 3 Kupang. Wah, mantap sekali nih, Pak. Nah, apalagi Semantik ini memiliki keunggulan yaitu melalui motonya Today must be better than yesterday, yaitu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Bukan berarti hari kemarin itu tidak baik ya, tapi hari ini harus jauh lebih baik. Karena itu Pak, informasi-informasi yang telah Bapak sampaikan luar biasa sekali ya Pak. Jadi dengan sendirinya kita tahu bahwa SMA 3 itu salah satu sekolah terfavorit di Kupang ya Pak, yang sangat diminati banyak orang, banyak peserta didik baru karena organisasi dan ekskulnya yang unggul-unggul, luar biasa sekali ya Pak. Karena itu Pak, saya selaku Agnes Nulik host hari ini mengucapkan banyak terima kasih Pak atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah yang sudah sempat meluangkan waktu walaupun banyak kesibukannya, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan Bapak apalagi menjadi pemimpin SMA Negeri 3 Kupang. Oke, Terima kasih. untuk kalian calon warga Semantik, ingat jangan lupa apa? Like, komen, dan subscribe. Dan juga ingat ya pesan-pesan yang telah disampaikan untuk bisa nih kalian masuk dan mendaftarkan diri di SMA Negeri 3 Kupang. Ingat, today must be better than yesterday. Salam STOL.